Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali masih dipertemukan dalam majelis ilmu, dalam suasana yang Masya Allah. Ini adalah bagian dari nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Kita dipertemukan kembali di halaqah, di taman-taman surganya Allah. Kita kembali di sesi nasihat santri. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sahabat, siapa namanya kemarin? Sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Insyaallah kita nanti juga akan membahas salah satu kisah perjalanan sahabat yang paling terakhir, yang hidupnya paling terakhir. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih lembutkan hati kita untuk masih terus berangkat di tempat belajar kita kali ini di sesi nasihat santri di Masjid Hamilul Quran. Maka alhamdulillah dengan kita diketuk hati kita untuk berangkat di sini, insyaallah ini adalah tanda sungguh-sungguh Allah hadirkan Ar-Rahimnya. Kalau tadi di kelas kitab Tijan Daruri kita belajar di kelas 11 tentang hakikat makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh-sungguh kita belajar membedakan mana itu Ar-Rahman, mana Ar-Rahim. Maka sejatinya salah satunya kali ini di sini. Ketika kita masih diberikan rahmat oleh Allah berupa Ar-Rahman, yakni segala bentuk nikmat yang Allah hadirkan yang bisa kita gunakan di dunia ini, kok itu kita gunakan untuk hadir menghantarkan wasilah akhirat kita. Inilah makna sesungguhnya Ar-Rahim. Berbagai bentuk rahmatnya Allah yang menghantarkan kita menuju keselamatan akhirat kita. Kita dicegah dari perbuatan maksiat, itu adalah Ar-Rahim. Kita dihadirkan ampunan oleh Allah, ini juga bagian dari Ar-Rahim. Maka hari ini kita diizinkan hadir di majelis ilmu, ini juga bentuk dari sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur sungguh-sungguh bersama-sama. Kita awali dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Insyaallah semoga dengan sholawat ini menghantarkan kita, satu saja kita sholawat, kita akan dibalas dengan apa? Satu kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah akan membalas berapa? 10. Masya Allah, 10 salamnya Allah kepada hamba yang bersolawat kepada Rasulullah, satunya saja itu melebihi seluruh amal hidup kita di dunia. Jadi sekali kita solawat saja dihadirkan berapa tadi? 10 solawatnya, balasan dari Allah ini satunya saja itu melebihi seluruh amal soleh kita hidup di dunia. Kita diberikan berapa? 10. Masya Allah. Maka fadilah keutamaan dari bersolawat itu Masya Allah agungnya luar biasa. Dan itu berkali-kali kita disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Zaka di malam Jumat. Masya Allah, semakin kita muncul rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan kita itu sungguh-sungguh kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Maka kalau saat ini, detik ini kita sudah sungguh-sungguh cinta dengan Rasulullah, maka insya Allah kita pun nanti kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah nanti di surga terbaik. Amin Allahumma. Dan kita kembali masuk ke topik utama kita hari ini. Kalau kemarin kita belajar sungguh-sungguh tentang kisah perjuangannya sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu, kali ini kita masih masuk di pembahasan di kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita akan membahas tentang as'adun nas, tanda-tanda manusia yang bahagia. As'adun nas, manusia yang paling bahagia. Kira-kira nih, kita ini pengen enggak menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat? Pengen enggak?
Kayaknya pengen cuma satu nih ya, yang lainnya hanya jin ya, para malaikat yang hadir di majelis ilmu nih. Yang manusianya, yang santrinya ini hanya hening saja ya. Pengen nggak kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat? Ya, yang sungguh-sungguh pengen, mari kita belajar bersama-sama. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As'adun nasi, manusia yang paling bahagia, mallahu, adalah orang yang memiliki yang pertama ya, qalbun alimun. Yang pertama memiliki apa? Qalbun alimun. Apa ini qalbun alimun? Yakni hati yang senantiasa meyakini bahwa Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Jadi kategori orang yang senantiasa bahagia baik dunia maupun akhirat adalah yang pertama, dia qalbun alimun. Dia senantiasa dalam hatinya itu penuh yakin bahwa Allah itu senantiasa menyertainya, Allah menjaganya, Allah mendengarnya, Allah membersamainya. Bahkan Allah itu maha, ya Masya Allah, mengabulkan hajat-hajatnya. Allah itu maha penolong, maha pelindung, ya Masya Allah. Maka ciri-ciri yang pertama ini, ya, orang-orang ini hidupnya penuh dengan tenang. Sebagaimana kalian dulu ketika masih bayi itu sangat tenang, nyaman ketika dekat dengan ibu kandung kalian. Tenangnya kan luar biasa. Kenapa? Kita merasa ada yang menjaga kita. Maka ciri-ciri orang yang senantiasa bahagia hidupnya dunia dan akhirat adalah dia melebihi setenangnya bayi kepada ibu kandungnya. Dia merasa bahwa dirinya itu senantiasa dalam naungannya Allah, dalam perlindungannya Allah. Kapanpun dan dimanapun dia berada, itu Allah senantiasa hadir. Ini ciri yang pertama. Yang kedua adalah wabadanun sobirun. Wabadanun sobirun. Ya. Apa ini? Jiwanya, raganya itu senantiasa sabar. Jadinya, ya, wabadanun sobirun itu, badanun itu kan sebenarnya adalah raga kan, tapi sejatinya di dalam raga itu juga ada jiwa. Jadi wabadanun sobirun itu jiwa dan raganya itu sungguh-sungguh sobar. Maksudnya apa? Kita sabar terkait dengan fisik kita, badan kita, untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan menerima ketetapannya Allah. Jadi ketika kita diberikan jasad ini, kita senantiasa sabar untuk menggunakan titipan-titipannya Allah ini, nikmat ini, untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Contoh, ya, dalam hadir majelis ilmu ini rasanya, aduh ya Allah, ini rasanya ngantuk banget gitu ya, sampai yud kayak itu, yang kayak zikir la ilaha illallah para ulama dulu ya, seperti pohon yang bergoyang-goyang gitu kan, set gitu kan, dan pohon itu daunnya warnanya apa? Hijau ya, sampai set gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dan masuk di paling saf itu barisan paling belakang gitu ya. Allah ya karim ya, Masya Allah. Ya, kembali lagi ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita sungguh-sungguh perjuangkan, meskipun ngantuk sekalipun, kita hadir majelis ilmu sungguh-sungguh, kita gunakan dengan penuh kesabaran menyimak materi yang sedang kita pelajari hari ini. Ini termasuk wabadanun sobirun. Tapi kalau dinikmatin saja proses itu, ini enak banget lah. Ini sudah gak masuk kategori yang kedua. Ya, contoh kemarin kita bahas tentang ciri-ciri orang-orang yang dinaungi arsy-Nya Allah gitu kan. Siapa yang pertama? Orang yang senantiasa tetap berwudu gitu kan, meskipun dalam keadaan yang gak mudah, meskipun dalam dingin. Ini contoh orang-orang yang wabadanun sobirun, senantiasa menjaga jiwa raganya itu penuh dalam kesabaran. Dan ingat, sabar itu ya, ngendikannya Nabi adalah as-sabru inda sadmatil ula. Tidaklah dikatakan sabar ketika kita tidak bisa ditumbuhkan yang pertama. Ketika kita dikasih ujian, kok kita masih bergejolak, kemudian baru ingat kemarin materinya yang kita belajar di nasihat santri, saya harus sabar. Itu sudah terlambat, itu namanya tidak sabar. Sabar itu ketika dikasih ujian sama Allah sekalipun, itu di detik pertamanya dia senantiasa bisa terus menerima apa saja yang menjadi ketetapannya Allah.
Salah satu contoh, ya Masya Allah, orang-orang yang penuh dengan hatinya sabar, nanti akan kita belajar dengan para ya, sahabat Nabi ya. Nanti kita bahas setelah selesai 3 ciri orang-orang yang Masya Allah ya masuk kategori manusia yang bahagia. Jadi as'adun nasi, manusia yang paling bahagia mallahu adalah orang yang memiliki, pertama tadi apa? Qalbun alimun. Yang kedua wabadanun sabirun. Dan yang ketiga, yang keberapa? 3, yang artinya masih melek ya. Wa qana'atun bima fil yadi. Wa qana'atun bima fil yadi. Ya, dan qanaah ya maksudnya bersikap ridho, bersikap qanaah dengan apa yang ada di tangannya. Ya, fil yadi. Maksudnya apa? Ya. Para salafus saleh menerjemahkan ini terkait dengan apa? Kita itu harus ridho, berqanaah, senantiasa ridho dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita harus ridho dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, ada dalam diri kita. Kita ridho. Maka masuk di situ juga kita pun juga harus tenang, hati kita harus lapang terhadap hal-hal yang detik ini saat ini belum kita miliki. Jadi ciri orang-orang yang bahagia ini ya tidak terjebak hidup di masa lalu jiwanya, tapi raganya ada di sini. Kan banyak orang-orang yang menyesal, contohnya, coba saya dulu begini, maka saya akan begini. Coba saya dulu begitu, maka nasib saya sekarang nggak seperti ini. Ini orang-orang yang belum qanaah, orang-orang yang masih apa? Fisiknya ada di sini, tapi hatinya itu masih ketinggalan di masa lalu. Ya. Dan ini nggak akan pernah berjumpa dengan kebahagiaan. Pun sama dengan orang-orang yang belum bisa menerima keadaan saat ini juga orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa dengan kebahagiaan. Maka agar kita senantiasa dihadirkan kebahagiaan yang ini menghantarkan kebahagiaan akhirat kita harus berlatih untuk apa? Bersikap qanaah, bersikap ridho atas apa yang sudah Allah beri, dan kita harus tenang, hati kita harus lapang dengan apa yang saat ini pun belum kita miliki. Khususnya ini terkait hajat-hajat kita. Karena hajat-hajat itu sejatinya Allah kian ijabah manakala apa? Kita sudah ridho dengan apa-apa yang sudah Allah beri kepada kita. Ingat, kalau kita itu dikasih ya, kenikmatan yang sedikit saja kita itu belum bisa bersyukur, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita nikmat yang besar. Ciri orang-orang yang gak bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kecil apa? Dia belum bisa qanaah dengan apa yang saat ini sudah Allah beri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 hal ini ya, orang-orang yang menunjukkan hatinya penuh dengan apa? Yakin Allah senantiasa bersamanya, Allah senantiasa berada bersamanya, ya senantiasa hadir dalam kehidupannya, hidupnya penuh tenang. Yang kedua tadi apa? Jiwa raganya itu senantiasa sabar. Yang ketiga, bersikap qanaah ya dengan apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepadanya. Kita bisa belajar kepada sahabat. Yang pertama ini sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Al-Umar Al-Faruq. Di sini ada Al-Faruq, ya, Masya Allah ya. Allah ya Karim ya. Ini seorang khalifah yang sangat luar biasa ya, Umar bin Khattab ini. Ada satu makalahnya Umar bin Khattab ini yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita untuk bisa memenuhi 3 kriteria orang yang senantiasa bahagia. As'adun nas tadi. Apa makalahnya Umar bin Khattab? Hatiku tenang sebab aku mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanku itu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Coba saya ulangi lagi ya. Kenapa Umar bin Khattab ini hidupnya penuh dengan kebahagiaan? Nah, dalam makalahnya beliau berkata, hatiku tenang sebab mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanku itu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa-apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jadi hatinya itu penuh ridho dengan apa-apa yang Allah hadirkan. Kenapa? Karena dia yakin seyakin-yakinnya, sampai di level haqqul yakin, bahwa apapun yang akan menjadi takdir bagi kehidupan kita itu tidak akan pernah
melewati kita. Ya, apa yang menjadi takdir kita tidak akan pernah melewatkan kita, pasti akan menimpa kita. Dan apa-apa yang tidak akan menjadi takdir kita, ya pasti tidak akan menimpa kita. Ini yang maksud dari ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hatinya itu penuh dengan tenang, hatinya penuh dengan ridho. Kalau punya hajat kok belum kesampaian, Umar bin Khattab ridho dengan tanda tadi, hatinya tenang. Sebab apa? Karena itu bukan takdirnya. Dan apa-apa yang takdirkan meskipun itu gak nyaman sekalipun, dia tenang karena ini adalah memang kehendaknya Allah. Kan kita ingat rukun iman yang keenam, ya, rukun iman kan, masya Allah yang tauhid kan kita baru masuk nih di bagian-bagian tentang rukun iman. Ya, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Yang keenam apa? Wa bil qadri. Qadri atas apa? Khairihi wa syarrihi. Kita ya beriman yang keenam ini apa? Terhadap qadarnya Allah, ketetapannya Allah, baik yang khairihi maupun yang syarrihi, maupun qadar yang baik maupun qadar yang tidak baik. Jadi yang gak baik sekalipun, ini kalau ini kehendaknya Allah, sudah pasti ini yang terbaik untuk hambanya. Karena yang lebih tahu tentang hidup kita, yang menciptakan kita atau yang diciptakan. Ya tentu yang lebih tahu kondisi nasib kita yang terbaik siapa? Adalah Allah yang menciptakan kita. Kalau seakan-akan kita merasa ya Allah kok takdir ini gak enak banget gitu ya, maka kita kembalikan lagi. Allah lah lebih tahu hidup kita dibandingkan dengan diri kita. Menurut kita mungkin tidak baik, tapi bagi Allah itu pasti pemberian kepada hambanya itu sudah sesuai yang terbaik menurut Allah. Karena Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Ini di Quran surah An-Nisa 40. Ya. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya Allah akan balas berlipat-lipat. Masya Allah. Di An-Nisa ayat 40. Nah, ini baru pelajaran dari siapa tadi? Sahabat. Siapa tadi? Umar bin Khattab. Ya, masya Allah. Maka kita juga bisa belajar kepada ya sahabat lain yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, beliau itu dalam hafalannya sangat masyhur sekali. Ya, bisa kita ambil pelajaran. Saat doaku itu dikabulkan oleh Allah, hatiku tenang. Ya, perhatikan ya makalah yang barisan pertamanya dari beliau. Saat doaku itu dikabulkan oleh Allah, hatiku tenang. Namun jika doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah, hatiku jauh lebih tenang. Mengapa coba kira-kira? Jadi, masya Allah, ini sungguh-sungguh jiwa yang sabar dan jiwa yang qanaah. Kalau doanya diijabah sama Allah, itu tenang, senangnya itu senang biasa aja. Tapi kalau justru doanya gak diijabah sama Allah, itu jauh lebih senang. Kenapa? Sebab kalau tadi yang pertama tadi ya, kok doanya diijabah oleh Allah, itu keinginannya Ali bin Abi Thalib, keinginannya kita sendiri. Tapi kalau doanya kok belum diijabah sama Allah, itu adalah kehendaknya Allah. Dan kehendaknya Allah sudah pasti yang terbaik untuk hambanya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya karramallahu wajhah ini sungguh-sungguh sadar kalau ini adalah kehendaknya Allah, pasti ini lebih baik dari sekedar prasangkanya, lebih baik dari hanya sekedar keinginannya. Karena ini adalah kehendaknya Allah, pasti yang terbaik untuk hambanya. Contoh, ketika kita dikasih ujian sama Allah, hal yang gak mengenakan sekalipun, itu sejatinya itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Terbukti dengan hadirnya persoalan, kok kita semakin tambah taat, tambah khusyuk sholat kita, sampai kita itu ya sujud aja sampai bergetar hati kita, sampai netes air mata kita. Itu saat kita dikasih ujian. Beda kalau dikasih nikmat terus seakan-akan apa? Kita mudah lalai, terperdaya dengan nikmat-nikmat itu. Nah, pelajaran yang terakhir dari ini kita ambil dari salah satu sahabat generasi paling akhir. Ya, ini sahabat namanya adalah Abu Kilabah. Pernah dengar enggak Abu Kilabah? Belum kan? Nah, spesial hari ini kita bahas mendetil tentang kisah Abu Kilabah. Ini dikisahkan oleh Ibnu Hibban, ditulis dalam kitab As-Siqat ya tentang Abu Kilabah. Kitabnya namanya As-Siqat. Ya, As-Siqat ya, masya Allah. Siapakah Abu Kilabah ini? Abu Kilabah ini sejatinya adalah sahabat dekatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini juga seorang perawi hadis, meriwayatkan banyak sekali hadis, khususnya melalui sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Abu Kilabah ini ya masyhurnya sebagai seorang yang ahli zuhud dan ahli ibadah. Jadi beliau itu hidup sudah dari masa sahabat, generasi sahabat sudah habis, beliau hidup di masa para tabi'in. Ya Masya Allah. Ini salah satu sahabat yang the last, paling akhir yang masih hidup. Abu Kilabah ini ya sampai di penghujung hidupnya beliau itu pernah hidup di masa dinasti Bani Umayyah yang saat itu khalifahnya adalah Yazid, ya, Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Ya. Jadi beliau nanti kita kisahkan wafatnya beliau di Syam, ya, pada tahun 104 Hijriah. Tapi kalau kelahiran Abu Kilabah ini sejatinya di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Irak, ya, di Irak. Nah, kita kembali dalam kitab As-Siqat yang diceritakan oleh, yang ditulis, yang mu'alifnya adalah Ibnu Hibban, ya, tentang kisah Abu Kilabah ini. Dikisahkan ya bahwasanya ada seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini salah satu ya termasuk tentara kekhalifahan Bani Umayyah. Ketika beliau itu sedang berkeliling ya untuk mengawasi wilayah-wilayah negeri Syam, tepatnya di daerah Arish, ya, di daerah Syam, beliau itu kehabisan bekal. Namanya tadi Abdullah bin Muhammad. Beliau ini kehabisan bekal. Terus kemudian beliau itu berharap nanti ketemu pemukiman, ketemu ada rumah warga, sehingga dia nanti bisa istirahat, bisa mengisi kembali, minimal air lah, itu bisa dimasukkan ke dalam pembekalannya. Saat Abdullah bin Muhammad ini sedang memastikan di sekitarnya, mencari adanya pemukiman, gitu ya, tidak dijumpainya. Ini saat tiba di daerah Arish, di daerah Syam. Kemudian terdengar sayup-sayup suara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahi kepadaku nikmat yang tidak Kau berikan kepada kebanyakan manusia. Ini penasaran Abdullah bin Muhammad. Ini suaranya siapa? Ini suara dari mana? Kemudian terus berkeliling Abdullah bin Muhammad ini. Kemudian menjumpai ada sebuah kemah, ya. Kalau zaman dulu itu orang seperti kalau sekarang tuh kita bayangin orang-orang Arab Badui, tinggalnya itu pindah-pindah, dia cuma mendirikan tenda. Jadi nggak pakai ya benar-benar dinding yang sungguh-sungguh permanen, tidak, dia cuma tenda saja. Tapi tendanya ini ya mohon maaf ya, tendanya kumuh banget. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini mendekat kepada tenda itu, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak didengar-dengar. Sampai ketiga kali Assalamualaikum baru terdengar suara balasan dari dalam. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Betapa kagetnya Abdullah bin Muhammad ini ketika belum masuk ke dalam tenda tadi. Beliau jumpai seorang kakek, gak punya tangan, gak punya kaki. Tadi ingat ketika diucapin salam berkali-kali baru dengar, pendengarannya itu sudah tidak maksimal dan tidak bisa melihat. Bayangin, gak punya tangan, gak punya kaki, ya kan? Penglihatannya terbatas, pendengarannya pun juga terbatas. Dia cuma bersandar di, istilahnya kalau orang Jawa itu sopo namanya apa? Penopang untuk tendanya itu biar bisa berdiri. Dia cuma sandaran saja. Itu sambil zikir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abdullah bin Muhammad ini kaget. Pengennya tadi kan pengen ngisi pembekalan, tapi di situ nggak jadi. Fokusnya adalah kepada si kakek tadi. Kemudian, ya Masya Allah, Abdullah bin Muhammad ini bertanya kepada si kakek ini, wahai fulan, ya, atas nikmat apa yang Allah hadirkan kepadamu sehingga engkau itu terus bersyukur kepada Allah? Maka sang kakek ini pun, ya Masya Allah, menjawab, apakah engkau tidak melihat diriku? Sungguh, seandainya halilintar itu menyambarku, menghapuskanku, seandainya aku itu ditenggelamkan dalam lautan sekalipun, tidak akan mengubah kalimat zikir lisanku ini kecuali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena sungguh Allah telah berikan kepadaku nikmat dalam hatiku untuk terus merasakan dekat kepadanya, dan Allah izinkan lisanku ini untuk terus berzikir kepadanya. Ini nikmat yang gak banyak Allah hadirkan kepada manusia yang lainnya. Masya Allah.
Ini katanya siapa tadi? Si kakek tadi. Nah kemudian si kakek bertanya, ya, wahai fulan, gantian nih si kakek bertanya, kamu ini kesini ya mau ngapain? Mau minta tolong apa? Sungguh di sini tidak ada apa-apa, kecuali di sini aku itu punya anak. Anak ini selalu ya menyuapiku ketika aku lapar dan senantiasa mengambilkan air wudhu ketika aku itu hendak sholat. Tapi sudah 3 hari ini anakku itu nggak pernah aku dengar lagi kedatangannya. Jadi jika kamu mau membantuku, tolong carikan anakku tersebut. Lalu jawabnya Abdullah bin Muhammad, lalu dengan cara apa aku mencari anakmu tersebut? Gampang. Sesungguhnya di sini gak ada orang lain kecuali diriku dan hanya anakku saja. Maka jika kau jumpai ada pemuda di sekitar sini, di sekitar tenda yang kumuh ini, itu pastilah anakku. Kemudian Abdullah bin Muhammad mengiyakan, baik, aku akan cari ya anak bapak. Kemudian beliau keluar dari tenda, beliau berputar-putar sekeliling tenda, tidak dijumpai siapapun kecuali ada setapak kaki, jejak kaki diikutin oleh Abdullah bin Muhammad. Sampailah jejak kaki itu menuju dalam gundukan pasir, ya ini kan di padang pasir. Di situ ada binatang buas sedang mengeroyok rebutan daging. Yang kalau ternyata diamatin oleh Abdullah bin Muhammad, ini ternyata si pemuda yang dimaksud oleh si kakek tadi. Masya Allah. Beliau langsung mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah bin Muhammad langsung kepikiran, gimana cara menjelaskan kepada si kakek kalau ternyata anaknya itu sudah wafat. Kemudian beliau bergegas kembali ke tenda. Ketika salam dan masuk dan dijawab oleh si kakek tadi, kemudian sang kakek bertanya, apakah engkau yang tadi baru saja kesini? Apa jawabnya Abdullah bin Muhammad? Ya, saya tadi yang kesini. Apakah kamu sudah menjumpai putraku? Sebentar kakek pernah dengar enggak tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam? Ya tentu saja, itu Nabi yang sangat mulia. Kakek tahu enggak apa saja ujian yang Allah hadirkan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ya saya tahu, dia diuji hartanya diambil sama Allah, dia diuji anak-anaknya dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, dijemput oleh Allah, anak-anaknya diambil. Kemudian ya dia masih dikasih ujian dalam tubuhnya itu apa? Penyakit, ya kan? Kemudian si Abdullah bin Muhammad tanya lagi, lalu bagaimana responnya Nabi Ayub alaihissalam saat dihadapkan 3 ujian sekaligus tadi? Jawabnya si kakek, beliau senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu Abdullah bin Muhammad langsung hatinya, langsung mengabarkan, maaf ya saya tadi baru saja jumpa dengan jasadnya putra kakek yang saat ini sudah dicambik-cambik oleh binatang buas, sudah gak berbentuk lagi. Itu putranya kakek. Apa jawabnya si kakek? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, aku memiliki anak yang tidak bermaksiat, yang sudah dipanggil oleh Allah, maka surga jaminannya. Dia selalu berbakti kepadaku, menyuapiku, bahkan senantiasa mengambilkan air wudhu untukku. Maka ketika dia belum sempat bermaksiat sudah diambil oleh Allah, saya bersyukur. Alhamdulillah. Setelah mengucapkan Alhamdulillah itu, si kakek ngos-ngosan. Tiba-tiba nafasnya itu, kemudian mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau dijemput oleh Allah. Maka Abdullah bin Muhammad ini kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana ini? Saya tadi kesini tuh mau ya nambah untuk bekal perjalanan saya. Lah ini saya harus ngurusin 2 jasad sekaligus. Ternyata si kakek ini sudah di ujung akhir usia. Langsung tadi setelah mengucap syahadat langsung dijemput oleh malaikat maut. Masya Allah. Kemudian sama Abdullah bin Muhammad ini dicari kain perca di sana seadanya, ditutupkanlah ya, kita ibaratkan seperti kain kafan ya, diselimutilah kepada si kakek ini.
Kemudian Abdullah bin Muhammad ini keluar dari tenda berharap adanya bantuan dari orang-orang atau kabilah yang lewat untuk dimintai pertolongan. Untuk apa? Dimakamkan bersama-sama. Jadi memakamkan ya si kakek dengan si putra. Kemudian ketika Abdullah bin Muhammad ini keluar dari tenda, selang beberapa langkah kemudian dijumpai ada 4 orang pemuda yang gagah sekali, ya, memakai kuda lari dari kecepatan yang sangat jauh dari seberang menuju mendekat ke arah dekatnya. Maka Abdullah bin Muhammad melambaikan tangannya, wahai fulan, tolong, gitu ya. Kemudian semakin dipercepatlah 4 pemuda tadi, ya, dalam memacu kudanya. Ketika tepat berhenti di depannya Abdullah bin Muhammad, ditanyain, ya, ada apa? Engkau minta tolong apa? Ya, Abdullah bin Muhammad menjelaskan, sungguh aku ini seorang musafir, baru saja aku lewat sini, aku hendak ingin menjumpai siapa yang ada di dalam tenda ini. Ternyata atas izin Allah, beliau ini baru saja dipanggil oleh Allah. Beliau wafat, padahal beliau ini gak punya tangan, gak punya kaki, gak bisa melihat, dan kurang dalam pendengarannya. Mendengar penjelasan Abdullah bin Muhammad ini, 4 pemuda ini langsung lompat dari kudanya, langsung berlari masuk ke tenda, langsung dibuka itu selimutnya tadi, mukanya. Beliau langsung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang selama ini kita cari. Langsung dikecup keningnya. Maka bertanya-tanyalah Abdullah bin Muhammad, siapa si kakek tadi? Kok ada 4 orang tadi langsung mengecup keningnya? Maka barulah kemudian, ya, 4 pemuda tadi menyebutkan, saya ini sesungguhnya adalah ajudan dari kerajaan, dari Khalifah Yazid. Saya ini diperintahkan oleh Khalifah untuk mencari Kilabah al-Jarmi. Beliau ini adalah sahabat dekatnya Ibnu Abbas di masa hidupnya. Beliau inilah sahabat Rasulullah yang paling akhir di zaman ini. Beliaulah satu-satunya sahabat yang masih hidup. Khalifah itu berpesan hendak menjadikan Kilabah ini sebagai qadhi atau sebagai hakim di negeri ini saat ini. Tapi saking zuhudnya beliau, belum sempat kami mencarinya, beliau sudah mendengar kabar ditunjuknya itu. Beliau bersegera meninggalkan tempat pemukimannya. Beliau pindah terus untuk menghindari kami. Dan Allah pertemukan kami di saat beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Masya Allah. Jadi ternyata ini tadi Kilabah al-Jarmi, ya, Kilabah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maka kemudian oleh 4 pemuda tadi dan juga dengan Abdullah bin Muhammad, semuanya akhirnya melanjutkan proses untuk apa? Dimakamkan. Setelah selesai mengurus jenazahnya, kemudian Abdullah bin Muhammad ini, ya, berpisah dengan 4 pemuda tadi, kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan di saat beliau itu yang dalam perjalanan tadi untuk menuju pulang, beliau itu saking rasanya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, beliau istirahat dan tertidur di malam hari. Dan ketika tertidur, beliau dalam mimpinya, beliau dijumpai ada sebuah taman surga yang di dalamnya ada seorang, ya, yang wajahnya itu mirip sekali dengan orang yang dijumpainya di siang hari tadi, memakai 2 lembar kain dari surga sambil mengucapkan firman Allah, Quran surah A'raf ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat setelah itu. Masya Allah. Maka setelah mendengar firman Allah ini, Abdullah bin Muhammad dalam mimpinya langsung bertanya, bukankah engkau itu orang yang aku temui tadi siang? Baik, ya, si yang dijumpai tadi pakai kain surga tadi, ya, 2 lembar kain surga, ini menjawab benar. Lalu Abdullah bin Muhammad bertanya, bagaimana kau dapat memperoleh semua nikmat ini? Apa jawabnya Abu Kilabah dalam mimpinya Abdullah bin Muhammad? Sesungguhnya Allah menyiapkan derajat kemuliaan yang tinggi yang tak akan dicapai oleh makhluk yang lainnya kecuali dengan sabar ketika dikasih cobaan. Ingat, tadi cirinya tanda bahagianya orang tadi ada 3. Yang kedua apa? Wa badanun sabar. Dan kita lanjutkan. Dan rasa syukur jika dalam situasi yang lapang, dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian ataupun di depan orang banyak. Inilah ciri yang pertama dan ciri yang ketiga. Jadi
Masya Allah. Jika dalam situasi lapang dia bersyukur, ya ini kan juga bagian dari qanaah, dan tentram bersama dengan Masya Allah rasa takut kepada Allah, ya, baik dalam kondisi sendirian maupun di depan banyak orang. Ini adalah qalbun alimun. Masya Allah. Inilah orang yang Masya Allah, manusia yang bahagia baik di dunianya maupun di akhiratnya. Maka kalau kita ya bisa mendapatkan ilmu ini, nggak ada yang kebetulan. Kenapa ilmu ini mengalir kepada kita sampai dengan detik ini, hari ini, bahkan di Masjid Al-Quran ini, nggak ada yang kebetulan. Pasti Allah inginkan kita bisa mengambil pelajaran dari ilmu ini dan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita ulang lagi. Apa saja tadi yang pertama? Qalbun alimun. Yang kedua apa? Wa badanun sabirun. Yang ketiga? Wa qana'atun bima fil yadi. Jadi yang ketiga ini qanaah dengan apa-apa yang sudah kita miliki. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah qalbun alimun wa badanun sabirun, yang kedua, dan yang ketiga wa qana'atun bima fil yadi. Ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa benar-benar sungguh-sungguh menjadikan manfaat, bekal kita untuk nanti kembali di jalan Allah, bekal kita untuk selamat nantinya menuju surganya Allah, bekal kita nanti untuk kembali ke kampung halaman terbaik kita, untuk mudik di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan kita semuanya, keluarga besar BPT Hamil Quran, senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dilapangkan hidup kita untuk senantiasa terus di jalan yang Allah ridhoi, dimudahkan mengamalkan setiap ilmu yang sedang kita pelajari. Amin. Allahumma amin. Kita tutup majelis ilmu kita hari ini dengan kafatul majelis bersama-sama dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota ayah dan ibu di antara panasnya padang mahsyarmu. Ya Allah, ridai aku dengan menyebut asmamu. Aku mengukir sejarah hidupku. Hamilul Quran adalah tempatku. Ya Allah, rahmati aku. Hamilul Quran jadi harapan kami untuk selalu mendapatkan rezeki, rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki kata bahagia. Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma ja'alni min ahli Quran. Aku hafidhatul Quran fi hamilul Quran. Betapa bahagia hatiku memakaikan mahkota ayah